the question. Halo para penikmat film, jumpa lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Pemirsa yang budiman, pernahkah membayangkan suatu ketika Anda terdampar berduaan dengan lawan jenis selama berminggu-minggu di sebuah hutan bersalju yang sangat dingin? Kira-kira apa yang akan terjadi? Di video kali ini, Mimin akan mengangkat satu alur cerita film yang bergenre survival romantis. Film ini menceritakan kisah dua orang pria dan wanita yang terdampar di pegunungan bersalju akibat pesawat yang mereka sewa terjatuh. Mereka berdua yang tidak saling mengenal dan berbeda latar ini harus bisa saling bekerja sama agar bisa selamat. Dalam kebersamaan mereka selama bertahan hidup, menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Mimin jamin Anda yang menonton film ini akan menyukainya. Mimin saja yang nonton film ini berulang-ulang, sampai-sampai harus nangkring di teras rumah tetangga biar dapat wifi gratis. Film ini berjudul The Mountain Between US. Yang disutradarai oleh Hani Abu Asad, rilis di Alabview pada tahun 2017. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita simak mumpung kota kalian masih panjang. Ciki jos. Cerita kita mulai dari sebuah bandara di Idaho. Akibat cuaca yang buruk, penerbangan di bandara tersebut mengalami kendala. Semua jadwal penerbangan ditunda oleh kemungkinan datangnya badai salju. Keadaan ini membuat Alex yang diperankan oleh Kate Winslet, seorang jurnalis fotografer, harus kelabakan. Bagaimana tidak, besok dia akan menikah dengan tunangannya. Ia berusaha keras mencari cara agar bisa sampai ke rumah. Sementara tidak jauh darinya, seorang dokter yang bernama Ben yang diperankan oleh Idris Elba sedang mengobrol dengan seorang petugas bandara. Ada pasien yang harus ditanganinya untuk operasi. Alex yang tanpa sengaja mendengarnya nampak senang kalau Ben satu tujuan dengannya. Tanpa pikir panjang, Alex mengajak Ben untuk berangkat dengan menyewa pesawat kecil. Setelah membayar sewa pesawat sebesar $800, mereka pun berangkat menggunakan pesawat kecil milik Walter. Walter ternyata membawa serta anjing kesayangannya. Awalnya perjalanan berjalan dengan baik melintas di atas pegunungan bersalju. Alex, Ben, Walter saling mengobrol berkenalan. Tiba-tiba saat Walter menghubungi bandara terdekat menggunakan radio karena di depan mereka akan ada badai. Walter terkena serangan stroke yang mengakibatkan pesawat tidak bisa ia kendalikan. Dan akhirnya pesawat pun mendarat dengan tidak nyaman di hamparan salju di atas bukit. Cerita berpindah ke malam hari. Ben terbangun dari pingsannya karena benturan pesawat. Ia melihat Alex tengah pingsan dengan luka sobek di bagian paha dan Walter si pilot ternyata sudah tewas di bagian depan pesawat. Anjing milik Walter terlihat baik-baik saja. Cerita berpindah keesokan harinya. Ben terbangun dari tidurnya. Ia berusaha berteriak meminta pertolongan. Namun tidak ada satupun orang yang menjawabnya. Ia kembali masuk ke pesawat untuk merawat luka Alex yang masih pingsan. Setelah itu, Ben memakamkan jasad Walter yang sudah tewas. Dan si anjing Walter pun memandanginya dengan sangat sedih. Setelah malam, Alex baru sadarkan diri. Ia berusaha mencari ponselnya. Namun ia diberitahukan oleh Ben kalau ponselnya telah hancur. Dan ponsel Ben pun tidak menangkap sinyal sedikit pun. Dari pembicaraan mereka ternyata sewaktu terbang, Walter tidak mengajukan rencana izin terbang. Tentunya ini akan menyulitkan para tim SAR untuk mencari mereka. Kini mereka hanya bisa menunggu sampai mereka ditemukan. Mereka juga harus bertahan dengan bahan makanan yang tidak seberapa. Keesokan harinya mereka melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Ben pun segera menembakkan flare gun untuk mengirim sinyal permintaan bantuan ke pesawat tersebut. Sayangnya pesawat tersebut hanya berlalu karena tidak melihat suar yang ditembakkan oleh Ben. Sekarang mereka hanya bisa menunggu sampai ada yang menemukan mereka.
Tak terasa sudah 3 hari berlalu. Alex mengajak Ben untuk pergi dari sana karena saat itu persediaan makanan mereka sudah hampir habis. Namun Ben menolak dengan alasan kaki Alex tidak memungkinkan untuk berjalan. Untuk membuat Alex tenang, Ben akhirnya memutuskan untuk pergi mendaki ke atas bukit yang lebih tinggi agar bisa melihat situasi tempat sekitar di mana mereka berada. Ben pun mendaki, sementara di pesawat, Alex melihat isi dompet Ben. Ia menemukan foto Ben bersama istrinya, sementara Ben sudah berada di atas puncak. Ia memandang ke sekeliling untuk melihat apakah ada yang bisa didatangi untuk meminta bantuan. Namun ia hanya menemukan pemandangan pegunungan yang diselimuti salju seluas mata memandang. Ia pun memutuskan untuk kembali. Namun tiba-tiba ia terpeleset dan hampir saja jatuh ke jurang. Beruntungnya ia masih bisa selamat berkat kakinya masih bisa bertumpu pada sebuah gundukan batu yang ada di tepi jurang. Sementara di dalam pesawat anjing Walter tiba-tiba menggonggong. Alex mengira Ben sudah kembali. Ternyata dari balik jendela kaca, Alex melihat kaki seekor macan salju. Alex yang dalam kondisi ketakutan mencoba menenangkan anjing Walter. Namun anjing itu malah keluar dan menyerang macan tersebut. Tidak berapa lama suara anjing Walter pun menghilang dan tiba-tiba macan itu sudah berada di dalam pesawat. Alex pun segera mengambil dan menembakkan flare gun ke arah macan. Seketika macan pun berlari keluar. Ben yang mendengar suara tembakan flare gun pun segera mendatangi Alex. Setelah sampai, ia melihat Alex bersama anjing Walter yang terluka di bagian leher setelah berkelahi dengan macan salju. Ben pun mengobati anjing Walter. Setelah itu, ia keluar mencari jejak macan yang tadi ditembak oleh Alex. Ternyata macan tersebut sudah mati, hingga macan tersebut menjadi persediaan makan bagi Ben dan Alex yang bisa mencukupi mereka selama 10 hari. Saat santapan malam, memakan daging macan yang mereka panggang, terjadi perdebatan antara Alex dan Ben. Alex mengajak Ben untuk turun ke bawah meninggalkan pesawat, mencari pertolongan atau sinyal ponsel, daripada berdiam diri di sana menunggu bantuan yang tidak pasti datang. Namun Ben bersikeras mereka harus tetap bertahan di sana sambil menunggu tim SAR, karena itu lebih aman daripada berjalan di pegunungan yang sangat membahayakan keselamatan mereka. Mereka pun saling menyalahkan. Keesokan paginya, Alex memutuskan pergi dari pesawat bersama anjing Walter meninggalkan Ben. Ia membawa sebagian besar persediaan makanan, karena ia tahu Ben akan tetap berada di sana dengan pendiriannya. Saat bangun tidurnya, Ben kaget melihat Alex yang sudah tidak berada di sana. Ia pun mencoba memanggil Alex, namun Alex sudah pergi jauh tidak terlihat. Ia kembali ke dalam pesawat dan menemukan secari kertas tulisan pesan dari Alex. Ia berpesan akan mengirimkan bantuan untuk menjemputnya jika ia berhasil mendapatkan pertolongan di bawah. Sementara Alex yang terus berusaha berjalan dengan kondisi kakinya yang belum pulih, Ben di pesawat terlihat kesal dan galau memikirkan Alex. Ia takut terjadi apa-apa dengan Alex. Akhirnya Ben pergi menyusul mencari Alex dengan mengikuti bekas jejak Alex yang ada di salju. Setelah berjalan cukup jauh, Ben akhirnya berhasil menyusul Alex yang berjalan terpincang-pincang. Ben senang bisa menemukan Alex kembali. Mereka pun terus berjalan tanpa tujuan dan arah. Sambil berbincang, Alex menanyakan kepada Ben sebagai ahli dokter apa. Ben jelaskan kalau dia adalah dokter ahli bedah saraf. Akhirnya mereka sampai di pepohonan dan menemukan sebuah goa. Mereka pun memutuskan bermalam di sana. Keesokan paginya, Alex mencoba memantau keadaan di sana dari atas bukit menggunakan kamera fotonya. Dari kejauhan, ia melihat kilauan seperti pantulan suatu benda. Mereka pun bersiap menuju ke arah sana. Sebelum berangkat, Alex bertanya kepada Ben berapa lama dia sudah menikah. Namun pertanyaan itu membuat Ben marah. Ia tidak memberikan jawaban, seperti ada sesuatu yang ia rahasiakan. Mereka pun terus berjalan dengan bersusah payah. Menjelang sore hari, mereka hampir sampai ke tujuan yang mereka cari, di mana sumber kilauan cahaya yang dilihat oleh Alex. Namun mereka tidak bisa melanjutkannya, karena terhalang sebuah jurang yang dalam yang di bawahnya mengalir aliran sungai. Sempat terjadi perdebatan. Alex mengajak Ben menuruni jurang tersebut. Namun Ben tidak mau ceroboh. Itu sama saja akan membawa pada bahaya kematian kepada mereka. Ben bersikeras memutari gunung tersebut untuk menuju ke bawah. Akhirnya Ben meninggalkan Alex dan Alex pun mengikutinya.
Menjelang malam, mereka dalam kondisi kelelahan. Hal ini hampir saja membuat mereka putus asa. Mereka pun saling menguatkan dan memutuskan bermalam di semak-semak yang dikelilingi salju yang sangat dingin. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuruni gunung yang terjal yang ditutupi salju. Akhirnya mereka sampai di bawah. Namun sejauh mereka berjalan belum menemukan apapun. Mereka harus terus berjalan walau tanpa tahu arah tujuan. Hubungan mereka pun semakin akrab. Saat mereka beristirahat, anjing Walter tiba-tiba menghilang. Alec meminta kepada Ben mencarinya. Saat itulah ketika Ben berjalan sedang mencari anjing Walter, ia menemukan sebuah rumah tua yang sudah lama tidak dihuni. Sementara itu, Alec yang sedang berdiri menyadari berada di atas sungai yang membeku, dan bekuan es tersebut mulai retak. Ia mencoba berteriak memanggil Ben, namun es tersebut pecah yang membuat Alec terperosok ke dalam sungai yang berair sangat dingin. Ben merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika mendengar suara teriakan Alec. Ia segera berlari mendatanginya. Ben berhasil meraih Alec yang saat itu pingsan dan menariknya ke atas lalu membawanya ke rumah tua yang ia temukan. Ben yang seorang dokter mencoba merawat Alec yang di dalam kondisi belum sadarkan diri. Sudah berhari-hari Alec pingsan. Ia mencoba memanfaatkan barang yang ada di rumah itu untuk memberikan pertolongan pengobatan kepada Alec. Ben merasa takut kalau Alec mati meninggalkannya. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Alec sadarkan diri. Ben bahagia melihat Alec kembali sadar. Ia terus merawat Alec dengan baik. Hal ini membuat Alec berterima kasih kepada Ben. Ada benih-benih perasaan sayang di antara mereka berdua. Suatu saat ketika Ben sedang berada di luar, Alec yang masih penasaran dengan sosok Ben mencoba memutar suara rekaman istrinya dari alat perekam milik Ben. Tanpa ia sadari, Ben datang mengetahuinya. Hal ini tentu saja membuat Ben marah kepada Alec. Alec pun meminta maaf kepada Ben. Ia mengatakan sebelum mereka mati, ingin mengenal Ben lebih dalam. Untuk menghilangkan rasa penasaran Alec, Ben menyuruh Alec untuk melanjutkan mendengarkan suara rekaman istrinya tersebut. Awalnya Ben belum mau menceritakan tentang istrinya kepada Alec. Akhirnya setelah melewati adegan dewasa malam itu, Ben pun menceritakan perihal istrinya. Istrinya tidak pergi meninggalkan Ben seperti apa yang didengar Alec pada isi rekaman itu. Tapi istrinya meninggal karena penyakit tumor di otak di kepala. Dan istrinya adalah pasien yang ia tangani. Suara rekaman itu adalah suara rekaman istrinya terakhir kali saat sebelum ia meninggal. Ben selama ini merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Karena itulah sudah hampir 2 tahun ia tidak pernah lagi mendengarkan isi rekaman istrinya itu. Suatu hari mereka meninggalkan rumah tersebut untuk melanjutkan perjalanan mencari bantuan. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan, Alec akhirnya sudah tidak kuat berjalan. Ben pun menariknya menggunakan tali. Sudah berminggu-minggu mereka berjalan. Mereka terus berusaha berjalan dalam kondisi yang sangat sulit. Kebersamaan ini semakin menambah erat hubungan mereka. Hingga suatu waktu Ben melihat sebuah lokasi penimbunan penebangan kayu. Mereka pun kembali bersemangat dan berjalan menuju lokasi tersebut. Namun kembali lagi anjing Walter tiba-tiba menghilang. Ketika Ben berhasil menemukannya, tanpa dia tahu kaki Ben menginjak sebuah ranjau jebakan hewan yang tertutup salju. Hal ini membuat Ben tidak bisa berjalan lagi. Ben menyuruh Alec untuk pergi mencari bantuan ke tempat penumpukan kayu. Alec pun segera menuju tempat tersebut. Walau dalam kondisi sangat melelahkan, Alec berhasil tiba di sebuah jalan perusahaan kayu tersebut dan melihat sebuah truk yang mengarah ke tempatnya berjalan. Alec pun langsung pingsan dan ditolong supir truk tersebut. Ben terbangun dari pingsannya. Ternyata ia sudah berada di sebuah rumah sakit. Ia segera mencari Alec. Mereka pun saling berpelukan. Mereka merasa tidak percaya berhasil melewatinya. Di saat itulah tunangan Alec Mark datang. Ia berterima kasih kepada Ben yang selama ini sudah menjaga dan merawat Alec. Ben pun dengan perasaan kecewa pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah keluar dari rumah sakit, Ben kembali beraktivitas seperti biasa sebagai dokter. Ia membawa anjing Walter untuk menemaninya. Sedangkan Alec menggelar pesta di rumahnya sebelum ia menikah dengan Mark. Ben berusaha melupakan Alec walaupun sangat sulit ia lakukan karena ia tahu sebentar lagi Alec akan menikah.
Alex yang merasa sudah begitu dekat dengan Ben juga merasa kehilangan sosok Ben. Ia berusaha menghubungi Ben melalui telepon berkali-kali, namun tidak pernah dijawab. Mark yang mengetahui perasaan Alex yang sudah berubah mencoba memahami perasaan Alex. Dengan berat hati, Mark memutuskan untuk membatalkan pernikahan mereka. Ini ia lakukan demi kebahagiaan Alex. Alex berusaha kembali menghubungi Ben berkali-kali melalui telepon namun tidak pernah dia jawab. Alex berusaha melupakan semua kenangan bersama Ben, namun ia tidak berhasil melupakan semua kenangan itu. Sampai suatu ketika Ben menerima sebuah paket dari Alex. Ketika ia membukanya, paket tersebut berisi foto-foto kenangan mereka sewaktu berjuang bertahan hidup dulu. Seketika itu juga Ben menelpon Alex. Mereka membuat sebuah janji untuk bertemu di sebuah restoran. Saat mereka bertemu setelah sekian lama berpisah, membuat mereka terlihat kaku. Dari pertemuan inilah, Ben akhirnya tahu dan kaget kalau Alex tidak jadi menikah. Setelah beberapa lama mengobrol melepas rindu, mereka pun pergi berpisah meninggalkan restoran tersebut. Di akhir cerita terlihat Ben dan Alex yang berjalan meninggalkan restoran dengan raut kegundahan. Mereka masing-masing masih menyimpan perasaan yang sama, yang selama ini mereka pendam karena keadaan. Akhirnya Alex dan Ben sama-sama berlari kembali dan saling berpelukan. Mereka pun hanyut dalam tangisan cinta yang dalam. Dan film pun usai. Oke, para penikmat film, itu tadi alur cerita film petualangan dan bertahan hidup dari seorang yang tidak mengenal yang akhirnya dipersatukan dalam ikatan perasaan cinta. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.